Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1801, Berpikir Jangka Panjang. Kepala sekolah tertinggi dan tetua pertama menyaksikan Lin Bai keluar dari aula dengan mata yang dalam. Ekspresi wajah mereka sangat serius. Mereka berdua tahu di dalam hati bahwa kehidupan dan kematian Sekte Xuantian di masa depan mungkin bergantung pada kalimat Lin Bai berikutnya. Kata-kata itu diucapkan. Pemimpin tertinggi dan tetua agung saling memandang dengan ekspresi serius, dan keduanya menghela nafas pelan. Kalian turun dan berlatih. Pertarungan kualifikasi magang akan segera datang. Bahkan jika Lin Bai tidak setuju dengan kami, kalian harus bekerja keras untuk mengalahkan Ding Xianlai. Tetua agung memandang Lei Chong, Chen Yiran, Gu Yuan, dan Cai Ming, kata pria itu. Chen Yiran berdiri dengan marah pada saat ini, mengepalkan tinjunya dan berkata, Kepala sekolah, Tetua Agung, saya tidak berniat menanyai Anda, tetapi Lin Bai ini hanyalah prajurit tingkat 5 dari alam Yangshen. Bahkan jika dia setuju, lalu apa? Apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia menerobos kesempurnaan agung alam Yangshen dalam waktu 1 bulan? Itu hanya menyia-nyiakan 2 objek spiritual yang sangat kuat, kolam roh Xuantian dan pil Yangshen. Chen Yiran berkata dengan dingin. Sarjana berwajah putih Cai Ming juga mengangguk sedikit dan berkata, ya, Guru, setelah kolam spiritual Xuantian dibuka, diperlukan waktu 3 tahun untuk memulihkan kekuatan spiritual di dalamnya. Pil Yangshen membutuhkan miliaran batu spiritual untuk dibeli. 1. Jika sumber daya budidaya yang berharga harus disia-siakan hanya untuk prajurit alam Yangshen tingkat 5 ini. Cai Ming dan Chen Yiran menunggu Lin Bai pergi sebelum jejak keraguan muncul di wajah mereka, dan mereka semua bertanya. Tetua yang hebat berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Masalah ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan sekarang. Masih ada 1 bulan lagi. Yang harus kamu lakukan hanyalah mempersiapkan pertarungan kualifikasi untuk magang. Adapun Lin Bai, kamu tidak perlu bertanya. Apakah kamu lupa bahwa ketika kamu dipilih oleh kami memberimu kolam roh Xuantian dan pil Yangshen? Kata sesepuh agung itu dengan ringan. Gu Yuan, Lei Chong, Chen Yiran, dan Cai Ming tertegun dan tidak bisa berkata-kata sejenak. Mereka berempat mampu menjadi salah satu dari 10 talenta Xuantian karena diam-diam dibudidayakan oleh kepala sekolah tertinggi dan tetua agung. Ketika mereka terpilih, kepala sekolah dan tetua agung juga mengizinkan mereka memasuki kolam roh Xuantian untuk berlatih. Dan juga memberi mereka pil Yangshen. Untuk menghentikan kedatangan Ding Xian, pemimpin tertinggi dan tetua agung telah mempersiapkannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Mundur, kata sesepuh agung itu dengan dingin. Kemudian Gu Yuan dan 4 orang lainnya meninggalkan aula satu demi satu. Ketika mereka pergi, Chen Yiran dan Cai Ming masih memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Sepertinya mereka benar-benar meremehkan Lin Bai. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan lembut, mereka benar. Bahkan jika kita membuka kolam roh Xuantian dan memberinya pil Yangshen, bisakah dia tumbuh hingga dia bisa bertarung dengan Ding Xianlai dalam waktu 1 bulan? Tetua agung berguncang kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, satu-satunya pilihan adalah bertaruh. Mari kita bertaruh pada jenius ini yang dapat menduduki peringkat 505 di Dongzu Feng Yunlu. Mari kita lihat apa yang mampu dia lakukan. Lin Bai pergi. Lalu kembali ke pegunungan East Lake. Setelah kembali, Lin Bai pertama-tama pergi mencari Jian Xuan, tetapi menemukan bahwa Jian Xuan tidak ada di kediamannya. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat, saudara senior Jian Xuan berkata bahwa dia telah membuat janji dengan seorang teman untuk pergi misi, dan dia seharusnya sudah berangkat. Ayo pergi. Lin Bai tidak menemukan Jian Xuan, jadi dia langsung kembali ke kediamannya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, Lin Bai duduk bersila dan berkata dengan ekspresi dalam di wajahnya, Xuantian Lingqi dan Yangshen dan terdengar seperti 2 objek spiritual yang sangat kuat. Mereka seharusnya dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi saya. Tetapi demi 2 objek spiritual ini, jelas tidak hemat biaya untuk menyetujui kepala sekolah dan sesepuh agung untuk menghancurkan Ding Xianlai, sehingga memprovokasi leluhur Ding, orang kuat yang menghadapi kesulitan. Lin Bai adalah memikirkannya. Kolam spiritual Xuantian dan pil Yangshen masih sangat diinginkan, tetapi setelah tenang, Lin Bai memikirkannya sebentar. Jika dia memprovokasi orang kuat dalam situasi putus asa untuk kedua benda spiritual ini, itu jelas akan terjadi. Agak tidak adil. Bijaksana. Dengan kemampuan Lin Bai saat ini, meskipun dia menggunakan semua metodenya, dia tetap tidak bisa bersaing dengan orang yang kuat dalam situasi hidup dan mati, apalagi orang yang kuat dalam situasi kematian dan kesulitan. Kartu truf terkuat di tangan Lin Bai saat ini adalah kekuatan Titan. Setelah dilepaskan, kekuatan-kekuatan Titan cukup untuk menghancurkan para prajurit Dzogchen di alam Yangshen, namun ini sudah menjadi puncak dari kekuatan para Titan. Titan hari ini tidaklah realistis menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk bersaing dengan orang kuat di alam hidup dan mati, atau bahkan dalam kesulitan kematian.
Kartu truf Lin Bai yang lain adalah pedang, Susian, namun kekuatan pedang ini erat kaitannya dengan budidaya Lin Bai. Meski pedang ini sangat kuat, sulit bagi Lin Bai untuk langsung menghancurkannya dengan satu pedang. Oh kuat pria yang membunuh kesulitan. Ada juga pedang terbang, namun kekuatan pedang terbang juga memiliki kekurangan, tidak bisa mengalahkan yang kuat di alam hidup dan mati serta alam kematian dan kesulitan. Masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Lin Bai tidak terburu-buru untuk menyetujui pemimpin tertinggi dan tetua agung secepat itu. Lagi pula, jika dia benar-benar setuju, itu bukan masalah kecil untuk didiskusikan. Menghadapi pria kuat yang sedang menghadapi kesulitan. Lin Bai duduk bersila di dalam kamar dan mulai berpikir keras. Jika dia tidak setuju untuk mengajar yang tertinggi dan tetua agung, maka Lin Bai tidak akan melakukan apa-apa, tetapi jika dia setuju, maka Lin Bai harus mempertimbangkan keberadaan orang yang kuat dalam kesulitan. Di pegunungan Xuantianzong, di antara sekelompok istana yang sangat mewah, seorang pemuda diam-diam menyembunyikan sosoknya, memasuki pegunungan ini, dan datang ke sebuah istana. Pria muda itu berjalan ke istana, buru-buru membungkuk, dan berteriak dengan hormat, "Saudara senior Ding Xianlai. Chen Yiran, apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba?" Ding Xianlai baru saja mendetoksifikasi Ding Wulai, saat ini, dia sedang beristirahat di aula utama, tapi dia menyadari kedatangan Chen Yiran yang tiba-tiba, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini ternyata adalah Chen Yiran, salah satu dari 10 talenta terbaik Xuantian. Chen Yiran menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudara Ding Xianlai, ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Ding Xianlai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah ini ada hubungannya dengan kepala sekolah dan tetua agung?" Chen Yiran mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kata, "Ya, baru saja kepala sekolah dan tetua agung diam-diam memanggil seorang murid bernama Lin Bai, berharap untuk membiarkan dia bergabung dengan kam mereka dan berurusan dengan Anda dalam pertarungan kualifikasi magang dalam sebulan." Ding Xian datang. Mendengar ini, dia tidak bisa mau tak mau ia mengungkapkan cibiran di wajahnya. Tetua agung dan pemimpin tertinggi sakit parah sehingga mereka bergegas mencari perawatan medis. Untuk menghentikanku, mereka benar-benar pergi untuk memenangkan hati seorang pejuang di tingkat kelima dari alam Dewa Yang. Ini benar-benar konyol, kata Chen Yiran. Jadi saya akan memberitahu kakak senior Ding Xianlai terlebih dahulu. Apakah Anda ingin saya mengambil tindakan untuk menangani Lin Bai terlebih dahulu? Ding Xianlai mencibir, "Tidak, biarkan kepala sekolah dan tetua agung menang atas dia. Saya ingin melihatnya. Mari kita lihat apakah pemimpin tertinggi dan tetua agung dapat mengangkat Lin Bai ke titik di mana dia bisa bertarung dengan saya dalam waktu 1 bulan." Setelah mendengar ini, Chen Yiran menjawab sedikit, "Ya." Pada saat ini, Ding Wulai berkata dengan marah, "Saudaraku, jangan biarkan Lin Bai ini pergi." Ding Xianlai terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, saudara, selama dia berani datang ke pertarungan kualifikasi magang, saya pasti akan membiarkan dia mati tanpa tubuh. Jika dia tidak datang, setelah pertarungan kualifikasi magang selesai, saya juga akan menghadapinya." Ding Wulai berkata dengan penuh semangat, "Oke, karena Lin Bai memiliki kakak laki-laki yang harus dihadapi, maka dia secara alami akan mati tanpa seluruh tubuh. Saya akan menangani yang lain. Saya sudah mati." Ding Xianlai tersenyum dan berkata, "Jian Xuan." Ding Wulai berkata dengan ekspresi galak, "Hubungan antara Jian Xuan dan Lin Bai bukanlah hal yang sepele. Keduanya memiliki cinta yang dalam satu sama lain, jadi saya akan membunuh Jian Xuan terlebih dahulu dan memberikan Lin Bai lihatlah warnanya." Saya mendengarnya Jian Xuan baru saja meninggalkan sekte untuk melakukan misi di Pegunungan Tulang Iblis. Pegunungan Tulang Iblis adalah tempat terkutuk. Setiap tahun, sejumlah besar murid sekte Xuantian mati. Di sini, saya membunuh Jian Xuan di Pegunungan Tulang Iblis, dan sekte Xuantian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ding Xianlai terkekeh dan berkata, "Karena kamu ingin pergi, silakan saja, aku akan membiarkan Ye Xiao dan Ye Sun mengikutimu. Dengan mereka berdua di sini, itu lebih-lebih dari cukup untuk membunuh Jian Xuan." Ding Wulai tersenyum dan berkata, "Baiklah, saudaraku, tunggu saja kabar baikku di sekte ini, dan aku pasti akan membawa kepala Jian Xuan kembali kepadamu." Bab 1802 Kultus Tulang Iblis. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Lin Bai tidak meninggalkan kediamannya bahkan setengah langkah pun, dia juga tidak berlatih, sebaliknya, dia berpikir keras tentang bagaimana menghadapi orang kuat yang sedang menghadapi kematian dan kesulitan, tetapi dia tidak tahu. Saat fajar di hari keempat, Gu Yuan tiba-tiba tiba di luar kediaman Lin Bai. Lin Bai membuka pintu dan berkata sambil terkekeh, "Kakak senior Gu Yuan, datanglah kepadaku sepagi ini. Mungkinkah kepala sekolah dan tetua agung memintamu untuk mendesakku mengambil keputusan?" Gu Yuan berkata dengan agak ekspresi cemas, "Saudara muda Lin Bai,
saya tidak di sini hari ini karena urusan kepala sekolah dan tetua agung, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa sesuatu terjadi di Pegunungan Tulang Iblis. Lin Bai bertanya dengan bingung, Pegunungan Tulang Iblis, apa ini? Di mana? Gu Yuan berkata dengan ekspresi serius, Pegunungan Tulang Iblis adalah tempat gerbang Sekte Dewa Tulang Iblis berada ribuan tahun yang lalu, tapi semua ini tidak penting. Yang penting adalah Jian Xuan sekarang berada di Pegunungan Tulang Iblis. Baru saja, Aula Diakon Sekte Xuantian tiba-tiba menerima pesan dari Jian Xuan dan yang lainnya, mengatakan bahwa mereka diserang. Ada lebih dari 30 prajurit yang menemani mereka, dan setengahnya telah jatuh. Aku mengenalmu. Hubunganku dengan Jian Xuan tidak biasa, jadi aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku akan segera pergi ke Pegunungan Tulang Iblis. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya, apa yang terjadi? Gu Yuan berkata, masalah spesifiknya masih belum jelas. Lin Bai berkata, oke, saya akan pergi bersamamu. Kapan kita akan berangkat mati? Sekarang. Setelah Gu Yuan selesai berbicara, pergi ke Pegunungan Tulang Iblis bersama Lin Bai. Sepanjang jalan, Lin Bai terlihat sangat serius. Lin Bai juga tahu bahwa Jian Xuan dan saudara-saudara lainnya sedang menjalankan misi, tetapi Lin Bai tidak tahu bahwa setengah dari lebih dari 30 prajurit yang pergi bersama Jian Xuan telah meninggal. Lin Bai bertanya di jalan, saudara Gu Yuan, dari mana asal mula Pegunungan Tulang Iblis? Gu Yuan menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit menjadi gelap dan berkata, ribuan tahun yang lalu, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di wilayah Xuantian, menamakan dirinya Gunung Tulang Iblis. Sekte ilahi, dan gerbang gunung mereka berada di Pegunungan Tulang Iblis saat ini. Di wilayah Xuantian 1000 tahun yang lalu, Sekte Xuantian sudah menjadi sekte dominan di wilayah Xuantian, dan pada saat itu Sekte Tulang Iblis seperti badai menyapu seluruh wilayah Xuantian, terutama pemimpin Sekte Tulang Iblis, yang sangat kuat. Pada saat itu, dia memimpin para pengikut Sekte Tulang Iblis dan hampir menumbangkan Sekte Xuantian dan hampir menghancurkan ortodoksi Sekte Xuantian. Lin Bai tertegun dan bertanya, karena Sekte Tulang Iblis begitu kuat pada saat itu, mengapa Sekte Xuantian masih ada di domain Xuantian sekarang? Gu Yuan berkata, saya juga sangat bingung tentang masalah ini. Sebenarnya, ngomong-ngomong, karena pemimpin Sekte Tulang Iblis telah mencapai tingkat kultivasi yang cukup untuk menggulingkan Sekte Xuantian, mengapa dia tidak menghancurkannya? Sekte Xuantian. Tetapi kemudian, saya menemukan dalam sekte klasik bahwa Sekte Tulang Iblis pada waktu itu pemimpin Sekte Ilahi memang memimpin pengikutnya ke gerbang gunung Sekte Xuantian. Pada saat itu, para master dari Sekte Xuantian mencoba mereka melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pemimpin Sekte Tulang Iblis. Dan tampaknya pemimpin Sekte Tulang Iblis hendak menghancurkan Sekte Xuantian. Pada saat itu, Master Kultus Tulang Iblis memuntahkan darah terus-menerus, seolah-olah dia menderita luka serius. Dia berbalik dan meninggalkan Sekte Xuantian dan kembali ke Pegunungan Tulang Iblis. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat Master Kultus Tulang Iblis. Kemudian, Sekte Xuantian menangkap kesempatan itu dan melancarkan serangan balik putus asa, membunuh sebagian besar anggota Kultus Tulang Iblis di wilayah Xuantian, dan bahkan bergegas ke Pegunungan Tulang Iblis untuk menghancurkan Kultus Tulang Iblis. Namun, sejak Sekte Xuantian melakukan serangan balik hingga Sekte Tulang Iblis dihancurkan, tidak ada seorang pun di Sekte Xuantian yang pernah melihat pemimpin Sekte Tulang Iblis. Dia membunuh pemimpin Sekte Tulang Iblis hari itu dan lalu pergi tiba-tiba. Sepertinya dunia telah menguap. Karena alasan ini, Sekte Xuantian masih khawatir dan mengirim prajurit untuk berpatroli di Pegunungan Tulang Iblis hampir setiap beberapa bulan. Di satu sisi, untuk mencegah sisa-sisa iblis Sekte Tulang agar tidak dibiarkan hidup. Di satu sisi, itu adalah untuk menemukan jejak Master Kultus Tulang Iblis sehingga dia bisa dibunuh. Kata Gu Yuan dengan ekspresi serius. Setelah mendengar penjelasan Gu Yuan, Lin Bai berkata, ribuan tahun telah berlalu sekarang. Bahkan jika Master Kultus Tulang Iblis melarikan diri, dia seharusnya binasa karena umur panjang. Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saudara muda Lin Bai, ketika pemimpin Sekte Tulang Iblis mampu menerobos gerbang gunung Sekte Xuantian dan bahkan menghancurkan Sekte Xuantian, budidayanya pada saat itu seharusnya sudah dekat dengan kematian dan kesulitan. Seseorang dalam kematian dan kesulitan. Jika orang kuat ingin bertahan selama 1000 tahun, itu masih mudah. Jadi hingga hari ini, pejabat senior di Sekte Xuantian masih sangat yakin bahwa Master Kultus Tulang Iblis belum mati, dan dia bersembunyi di suatu tempat di Pegunungan Tulang Iblis. Lin Bai menyipitkan matanya, dan mau tidak mau merasa khawatir di dalam hatinya, dan berbisik, Saudara Gu Yuan, apakah maksudmu sekarang Master Kultus Tulang Iblis telah membuat kembali dan membunuh murid-murid yang pergi menjelajahi Pegunungan Tulang Iblis? Gu
Yuan Xing dia tersenyum dan berkata, Saudara muda Lin Bai, jika guru kultus tulang setan benar-benar kembali, saya khawatir saudara muda Jianxuan dan yang lain akan dibunuh oleh Master Kultus Tulang Iblis bahkan sebelum mereka sempat mengirim pesan untuk meminta nasihat. Sekarang saudara muda Jianxuan telah mengirim pesan kembali, maka itu berarti orang yang menyerang mereka bukanlah Kultus Tulang Iblis Guru. Lin Bai berkata dengan dingin, karena itu bukan Master Kultus Tulang Iblis, siapakah itu? Gu Yuan berkata, kemungkinan besar dia adalah sisa dari kultus tulang iblis. Anda tahu, ini untuk lebih dari 1000 tahun, sisa-sisa dari kultus tulang iblis tidak pernah berhenti. Mereka juga sangat yakin bahwa kultus tulang iblis belum mati, dan mereka ingin memasuki pegunungan tulang iblis untuk mencari keberadaan kultus tulang iblis, jadi untuk mengatur kembali kultus tulang iblis. Tentu saja, bisa jadi orang lain. Tapi kita tidak akan mengetahui detail spesifiknya sampai kita tiba di pegunungan tulang iblis dan menjelajah. Gu Yuan berkata dengan ekspresi serius. Pegunungan Demon Bone tidak jauh dari Sekte Xuantian. Melalui susunan teleportasi di Sekte Xuantian, seseorang dapat diteleportasi ke kota tidak jauh dari pegunungan Demon Bone. Setengah hari kemudian, Lin Bai dan Gu Yuan melewati susunan teleportasi Sekte Xuantian dan tiba di luar pegunungan tulang iblis. Di depan adalah pegunungan tulang iblis. Gu Yuan dan Lin Bai terbang di udara untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat pegunungan hitam di dunia yang luas ini. Gu Yuan dan Lin Bai sama-sama memandangi pegunungan, tampak sedikit serius, dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak senior Jianxuan. Gu Yuan berkata, ayo pergi ke stasiun di pegunungan tulang iblis pertama. Lihat, tanyakan pada Jianxuan kemana mereka pergi, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Gu Yuan ke garnisun sementara murid Sekte Xuantian di pegunungan tulang iblis. Sekte Xuantian secara khusus telah menyiapkan titik penjagaan di pegunungan tulang iblis, tetapi titik penjagaan ini biasanya berada di pinggiran. Setiap kali murid dalam Sekte Xuantian tiba di sini, mereka akan memasuki kedalaman pegunungan tulang iblis untuk menjelajah. Bab 1803 Pegunungan Tulang Setan. Di pinggiran pegunungan tulang iblis, terdapat deretan rumah bambu kecil yang dibangun rapi di samping sungai. Saat ini, Lin Bai dan Gu Yuan berjalan menuju rumah bambu kecil tersebut. Lin Bai melihat dari kejauhan banyak murid yang datang dan pergi di sekitar rumah bambu kecil, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dan mereka hanya berada di alam Yin Seng dan alam Feitian. Mereka semua adalah murid Sekte Xuantian. Mereka hanya dikirim untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mereka hanya akan berganti posisi setiap tahun. Tentu saja, Sekte Xuantian tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka akan tinggal di sini selama setahun dan tunggu mereka kembali ke Sekte. Anda akan menerima hadiah yang sangat besar. Tujuan utama dari stasiun mereka di sini adalah untuk mengamati pergerakan di pegunungan tulang iblis. Jika ada gangguan di pegunungan tulang iblis, mereka akan memberitahu Sekte Xuantian sesegera mungkin. Tujuan lainnya adalah ketika Sekte Xuantian mengirim murid dalam untuk menyelidiki, mereka dapat memberikan sejumlah besar informasi dan anomali kepada murid dalam ini di pegunungan tulang iblis. Beberapa waktu yang lalu, murid Sekte Xuantian yang ditempatkan di pegunungan tulang iblis inilah yang mengirim pesan ke sekte tersebut, mengatakan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang aneh di pegunungan tulang iblis, jadi Sekte Xuantian mengirim Jianxuan dan yang lainnya untuk menyelidikinya di sini. Di deretan rumah bambu kecil ini, seorang lelaki tua melihat Lin Bai dan Gu Yuan mendekat dari kejauhan. Dia menyipitkan matanya, dan kemudian matanya sangat terkejut, dan dia bergegas untuk menyambut Lin Bai dan Gu Yuan. Dan berteriak, murid Guo Fan, saya telah bertemu kakak laki-laki Gu Yuan. Prajurit bernama Guo Fan ini telah ditempatkan di pegunungan tulang iblis selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak cukup berbakat dan bahkan tidak dapat kembali ke Sekte Xuantian. Biarkan kultivasi Anda maju lebih jauh. Dan karena dia ditempatkan di sini sepanjang tahun, Sekte Xuantian akan lebih menghargai keluarganya. Tuan Guo, tidak perlu bersikap sopan. Ini saudara muda Lin Bai, yang datang bersama saya. Gu Yuan berkata dengan tenang, Tuan Guo, pagi ini saya tiba-tiba menerima pesan dari para murid yang datang untuk menjelajah pegunungan tulang iblis. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Anda punya petunjuk? Guo Fan tertegun ketika mendengar ini, dan berkata dengan terkejut, apa? Para murid yang datang untuk menyelidiki berada dalam bahaya, dan orang tua ini tidak tahu. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, lalu kemana mereka pergi untuk menyelidikinya? Ketika Guo Fan mendengar pertanyaan ini, matanya langsung bergetar dan berkata, jurang tulang. Desis. Ketika Gu Yuan mendengar kalimat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lin Bai dengan jelas merasakan kekuatan spiritual di tubuh Gu Yuan bergerak, seolah dia dikejutkan oleh tempat ini. Pada saat ini, Lin Bai sepertinya menyadari bahwa apa yang disebut jurang tulang ini sepertinya bukan tempat yang baik.
Guo Fan melanjutkan, Saudara Gu Yuan, jangan gugup. Meskipun tempat itu dekat dengan jurang tulang, letaknya jauh, jadi seharusnya tidak ada banyak bahaya. Gu Yuan berkata, lupakan, ayo pergilah melihat-lihat Abyss of Bones. Terima kasih telah mencarinya, Tuan Guo. Guo Fan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, itu yang harus dilakukan orang tua. Gu Yuan mengangguk dan memimpin Lin Bai langsung ke jurang tulang. Perpisahan dengan kakak senior Gu Yuan, kata Guo Fan sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat. Guo Fan memperhatikan Gu Yuan pergi. Pada saat ini, para prajurit di rumah bambu kecil berani mendekat. Melihat Gu Yuan pergi, dia berkata dengan ringan, Saudara senior Guo Fan, siapakah dua orang ini? Mereka membuatmu begitu menghormati mereka banyak. Guo Fan berkata dalam-dalam. Dia menarik napas dan berkata, dia. Haha, 10 pertunjukan Suantian, Gu Yuan. Ini 10 pertunjukan Suantian. Kelompok prajurit ini berseru kaget. Anda harus tahu bahwa hierarki di Sekte Suantian sangat ketat. Orang-orang seperti mereka tidak mungkin seorang pejuang di alam Feitian memiliki kesempatan untuk bertemu dengan murid seperti Suantian Sixiu. Guo Fan terkekeh dan berkata, begitu banyak ahli datang ke pegunungan tulang iblis kali ini. Beberapa hari yang lalu, Ding Wulai, Ye Xiao dan Ye Sun baru saja masuk, tetapi mereka tidak menyangka bahkan Suantian Sixiu akan datang. Ya, prajurit di rumah bambu kecil menjadi sangat bersemangat karena dia melihat Gu Yuan. Lin Bai dan Gu Yuan terbang dan langsung menuju ke kedalaman pegunungan tulang iblis. Terbang di udara, Lin Bai bertanya kepada Gu Yuan, Saudara senior Gu Yuan, di mana jurang tulang? Gu Yuan berkata, Saudara muda Lin Bai, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Saat itu, Sekte Suantian berada jadi setelah serangan balik, mereka mencapai pegunungan tulang iblis dan menumbangkan kultus tulang iblis. Dan untuk beberapa alasan, tulang-tulang anggota kultus tulang iblis yang dibunuh oleh Sekte Suantian secara misterius dipindahkan ke jurang yang dalam. Tempat ini hampir terisi, dan ngarai juga dipenuhi dengan tumpukan tulang. Setelah ribuan tahun hamil dan berkultivasi, racun yang sangat kuat telah terkondensasi, tertinggal di dalam jurang. Jika prajurit yang Sen biasa diracuni setelah itu, jika racunnya tidak didetoksifikasi tepat waktu, saya khawatir nyawa saya akan dalam bahaya. Tempat itu adalah jurang tulang. Tempat ini bisa dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di tulang iblis. Pegunungan hari ini. Lin Bai tiba-tiba menyadari maksudnya dan mengangguk. Fiuh. Lin Bai dan Gu Yuan sangat cepat, mereka terbang melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Adik laki-laki Lin Bai, aku tidak menyangka kekuatan dan kecepatan spiritualmu begitu cepat. Jika aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan dibuang olehmu, kata Gu Yuan sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan, Gu Yuan memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Lin Bai. Gu Yuan terkejut saat mengetahui bahwa Lin Bai tidak hanya sangat ahli dalam ilmu pedang, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dari ramuan ilahi di tubuhnya, dan kecepatannya tidak lemah sama sekali. Kakak senior Gu Yuan, Miao Zhan. Lin Bai tersenyum sedikit, tapi ini masih kecepatan sebelum dia mengeluarkan pedang terbang. Jika dia mengeluarkan pedang terbang dan menggunakan teknik kontrol pedang, dia mungkin akan membuang Gu Yuan. Dalam sekejap, kita sudah sampai di jurang tulang di depan. Aku punya pil penawar racun di sini. Saudara muda Lin Bai, ayo kita meminumnya dulu kalau ada kejadian tak terduga. Gu Yuan mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya pada Lin Bai. Lin Bai mengambil obat mujarab itu, melihatnya secara detail, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Ayo pergi. Setelah Gu Yuan dan Lin Bai meminum ramuan itu, mereka terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, langkah kaki Lin Bai tiba-tiba berhenti. Gu Yuan memandang Lin Bai dengan bingung dan bertanya, ada apa? Kakak muda Lin Bai. Di sebelah tenggara, ribuan mil jauhnya, ada aura pembunuh samar dan bau darah. Lin Bai melihat ke samping. Ke arah tenggara. Gu Yuan bertanya dengan heran, kamu benar-benar bisa merasakan niat membunuh ribuan mil jauhnya. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan. Sejak dia mencapai tahap awal mempraktikkan niat membunuh, Lin Bai tidak menyadari pembunuhan itu. Niat yang terpancar dari jarak ribuan mil di sekelilingnya, sangat sensitif. Ayo pergi dan melihat. Gu Yuan dan Lin Bai segera terbang ke arah tenggara. Tidak lama kemudian, Lin Bai melintasi ribuan mil dan sampai di tempat di mana niat membunuh itu terjadi. Gunung dan pepohonan di sini berantakan, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah, dan ada banyak mayat di tanah, dan masih ada sungai darah. Mayat di tanah semuanya mengenakan jubah murid sekte dalam Sekte Suantian. Mereka semua adalah murid Sekte Suantian kita. Mereka adalah murid yang datang ke pegunungan tulang iblis untuk menyelidiki hal-hal aneh kali ini. Sebelum berangkat,
Gu Yuan mendapatkan potret para murid yang datang ke Gunung Tulang Iblis Rentang untuk menyelidiki kali ini dari sekte, jadi dia kenali semua mayat di tanah. Lin Bai memindai sedikit dan melihat bahwa Jian Xuan tidak ditemukan di antara mayat di sini, yang membuat Lin Bai menghela nafas lega. Segera, Lin Bai jatuh, dan konsepsi artistik tentang pembunuhan terungkap. Lin Bai menemukan orang yang hidup. Bab 1804 orang yang melakukannya. Kakak senior Gu Yuan, ada orang yang hidup di sini. Lin Bai buru-buru berteriak kepada Gu Yuan. Wajah Gu Yuan berbinar, dia bergegas, melihat ke bawah, dan berseru, ini saudara muda Jia Hao. Gu Yuan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada prajurit yang sekarat, dan kemudian prajurit ini mendapatkan kembali beberapa pil. Kesadarannya dan perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Aku akan membunuhmu. Bunuh kalian sekelompok binatang. Saat murid bernama Jia Hao sadar kembali, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan cepat, dan dia hendak memukul Gu Yuan dengan satu pukulan. Dari pintu depan, Gu Yuan mengulurkan tangannya, menangkap tinju Jia Hao, dan berkata dengan dingin, adik laki-laki Jia Hao, saya Gu Yuan, apa yang terjadi padamu, mengapa begitu banyak saudara laki-laki yang meninggal? Jia Hao pulih pada saat ini. Masuk akal, dia memandang Gu Yuan dengan heran dan berkata, kakak senior Gu Yuan, ini benar-benar kakak senior Gu Yuan. Kakak senior Gu Yuan, tolong pergi dan selamatkan saudara senior lainnya. Lin Bai sekarang bertanya dengan penuh semangat, berapa banyak orang di sana? Hidup, di mana Jian Xuan? Jia Hao melirik Lin Bai dan berkata, ada lebih dari 30 orang dalam kelompok kami, dan sekarang pada dasarnya mereka semua sudah mati. Adapun saudara muda Jian Xuan, jika dia tidak termasuk di antara mayat di sini, dia seharusnya melarikan diri untuk sementara. Ketika Lin Bai mendengar bahwa Jian Xuan telah melarikan diri untuk sementara, dia segera menghela nafas lega dan bertanya, siapa yang menyerangmu? Ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakan Gu Yuan. Ketika Jia Hao mendengar pertanyaan ini, dia langsung berteriak dengan marah, Ding Wu yang ada di sini. Ding Wu yang ada di sini untuk membunuh kita. Gu Yuan dan Lin Bai sama-sama melebarkan mata dan tampak tidak percaya. Gu Yuan sebelumnya berspekulasi bahwa mungkin sisa-sisa sekte Dewa Tulang Iblislah yang membunuh murid-murid sekte Xuantian, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Ding Wu. Jia Hao berkata dengan tergesa-gesa, kami baru saja tiba di sini, dan kami awalnya ingin menjelajahi keanehan tempat ini, tapi kemudian Ding Wu Lai datang dengan orang-orang kuat untuk bertarung bersama kami. Prajurit yang mengikuti Ding Wu Lai, dan Ye Xiao dan Ye Sun adalah dua orang kuat di alam dewa yang tingkat 9. Dan kami para pejuang berada di sekitar alam dewa yang tingkat ke-7. Kami bukan tandingan mereka. Mereka membunuh semua prajurit di sini. Sekarang mereka harus kami akan memburu prajurit lain. Saudara senior Gu Yuan, pergi dan selamatkan mereka. Jia Hao meraih tangan Gu Yuan dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah Gu Yuan mendengar kata-kata Jia Hao, ekspresinya memadat, dan dia buru-buru menatap Lin Bai dan berkata, adik laki-laki Lin Bai, jangan impulsif. Wajah Lin Bai penuh amarah. Adalah Ding Wu yang melakukannya, Lin Bai niat membunuh di wajah Bai menyebar tanpa ada penyembunyian. Pedang terbang. Lin Bai meraung dengan suara rendah. Segera pedang terbang itu keluar dari dantian, Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan terbang langsung ke langit. Adik laki-laki Lin Bai, kamu bukan tandingan Ye Xiao dan Ye Sun. Gu Yuan berteriak buru-buru ketika dia melihat Lin Bai terbang menjauh. Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas ke pegunungan tulang iblis dalam sekejap. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan berkata, konsep pembunuhan, temukan semua makhluk dalam radius 10.000 mil untukku. Pembunuhan konsep muncul dari Lin Bai pada saat ini, menyebar dari tubuhnya, dan medan berdarah tiba-tiba menyelimuti dunia. Ketika suasana membunuh menyebar, Lin Bai merasakan bau darah yang sangat kuat dan niat membunuh di barat daya. Pedang terbang segera menyala, dan Lin Bai bergegas mendekat. Ah! Jeritan melengking bergema di langit. Seorang murid sekarat dalam genangan darah, sebelum dia meninggal, dia melihat ketiga pemuda di depannya dan meraung dengan enggan, ayo Ding Wu, Ye Xiao, Ye Sun, kamu tidak akan mati dengan baik. Ketiga pemuda ini jelas adalah Ding Wu Lai dan saudara laki-laki keluarga Ye. Ding Wu Lai mendengus dingin, saya pasti akan berumur panjang, kalian sekelompok semut akan mati parah. Jian Xuan, coba saya lihat kemana Anda bisa lari hari ini. Beraninya Anda maju. Tepat di depan adalah jurang neraka tulang. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu akan terbunuh oleh racun beracun di jurang tulang. Setelah Ding Wu Lai membunuh muridnya, dia melihat ke arah Jian Xuan di depan dan berkata dengan dingin. Jian Xuan penuh luka, dengan lebih dari selusin bekas pedang yang menakutkan di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Dia memandang Ding Wu Lai dengan wajah marah, dan kemudian melihat mayat yang tergeletak di tanah, dan kemarahan di hatinya menjadi semakin kuat.
Sejak Jian Xuan dan saudara-saudara lainnya melarikan diri, Ding Wulai terus memimpin Ye Xiao dan Ye Sun dalam pengejaran. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman Ding Wulai. Pada akhirnya, Jian Xuan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri menuju Abyss of Bones. Dalam pengejaran beberapa hari terakhir, kecuali Jian Xuan, semua saudara lainnya pada dasarnya dibunuh oleh Ding Wulai dan Ye Xiao dan Ye Sun. The Abyss of Bones adalah celah antara langit dan bumi yang melintasi timur dan barat di dalam pegunungan Demon Bone, berisi tulang-tulang semua anggota Sekte Tulang Iblis yang dibantai oleh Sekte Xuantian. Sekarang, langkah kaki Jian Xuan mundur sedikit demi sedikit, mencapai tepi jurang tulang. Ding Wu datang sambil mencibir, Ye Xiao dan Ye Sun, dan berkata sambil tersenyum, Jian Xuan, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Coba saya lihat di mana kamu ingin melarikan diri hari ini. Jian Xuan berkata dengan sengit, Ding Wu ayolah, kamu secara terbuka membunuh murid sekte tersebut. Saya telah mengirim pesan ke sekte tersebut. Aturan sekte tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ding Wulai mencibir dengan jijik dan berkata, oh, bahkan jika kamu mengirim pesan ke sekte, lalu kenapa? Di depan keluarga Ding saya, sekte Xuantian hanyalah seekor anjing. Ketika nenek moyang keluarga saya memulihkan budidaya mereka, Sekte Xuantian akan dihancurkan. Mereka yang mematuhi saya akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Siapa yang berani melakukan apapun padaku? Kata Ding Wulai dengan arogan. Jian Xuan, kamu telah berulang kali menentangku, terutama adik laki-lakimu, yang hampir membuatku terbunuh oleh bubuk Jiu Ri Huagong. Sungguh memalukan dan terhina. Aku, Ding Wu, pasti akan membuatmu membalasnya 100 kali lipat. Jian Xuan, kamu juga. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, Lin Bai juga akan segera mati di tangan kakak tertuaku, dan kalian bersaudara akan segera bersatu kembali di dunia bawah. Ding Wulai berkata sambil mencibir. Jian Xuan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhku, aku bahkan tidak akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jian Xuan mengangkat pedangnya dan menatap Ding Wulai dengan niat membunuh di matanya. Jian Xuan, jika kamu berada di masa jayamu, mungkin aku masih sedikit takut padamu, tapi sekarang kamu telah terluka parah oleh Ye Sun, bagaimana aku bisa takut padamu? Ding Wulai mencibir dan bergegas keluar. Segera, Ding Wulai memukul dada Jian Xuan dengan telapak tangan, dan kekuatan besar itu langsung menghancurkan tulang di dada Jian Xuan. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Jian Xuan. Hahaha, aku akan menghancurkan semua tulangmu hari ini. Semua meridian di tubuhmu akan hancur. Hanya dengan mengupas kulitmu dan mengencangkan ototmu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Jian Xuan, jika aku ingin menyalahkanmu, aku menyalahkanmu karena tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu melawanku. Kata Ding Wulai dengan wajah garang dan senyum gila. Kekuatan yang keluar dari tangan Ding Wulai dengan gila-gilaan menghancurkan semua tulang, semua meridian, dan semua daging dan darah di tubuh Jian Xuan. Pada saat ini, tulang-tulang di tubuh Jian Xuan hancur berkeping-keping, dan kemudian kekuatan spiritual Ding Wulai memutar pecahan tulang itu menjadi serpihan, dan meridian di tubuh Jian Xuan langsung dipatahkan hingga tidak ada satupun yang utuh. Bab 1805 Kematian Jian Xuan. Ah! Setelah tulang Jian Xuan dihancurkan oleh Ding Wulai, jeritan melengking dan menyakitkan keluar dari mulutnya, yang bergema di langit dan bergema ribuan mil jauhnya, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Sekarang Jian Xuan sedang sekarat. Jian Xuan menarik napas dan menatap Ding Wu. Ding Wulai mencibir dan berkata, Jian Xuan, jika kamu memohon ampun padaku sekarang, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Hahaha. Jian Xuan tertawa liar saat ini. Ding Wulai meraung dengan marah, mengapa kamu tertawa? Ding Wulai, aku menertawakanmu karena bodoh, aku menertawakanmu karena bodoh. Jian Xuan tertawa liar dan berkata, tunggu saja, saudara muda Lin Bai akan membalas dendam aku, dia akan melakukannya. Kamu dan keluarga Ding tidak punya pilihan selain mati. Ding Wulai mencibir, Lin Bai. Apakah dia layak? Jian Xuan mencibir, sejak Sekte Lingjian dihancurkan, saya dapat melihat bahwa masalah ini berbahaya bagi Lin Bai. Pengaruh kakak muda sangat besar, dan dia mulai menahan diri dan ketajamannya. Jika temperamen kakak muda Lin Bai sebelumnya diikuti, saya khawatir ketika Ding Wulai tidak menghormati kakak muda Lin Bai untuk pertama kalinya di Sekte Xuantian, dia seharusnya membunuhmu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia teliti, dia khawatir, dia berpikir, dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi dia semakin sering hal ini terjadi, dia akan semakin menjadi ibu mertua, dan dia akan semakin tidak energi dan berani. Tapi sekarang, aku sudah mati, dan dia harus bangun. Jian Xuan tersenyum dingin. Dengan Ding Wulai mencibir, kamu berpura-pura menjadi hantu. Jika Lin Bai benar-benar sekuat itu,
mengapa kamu tidak memintanya keluar dan bertarung denganku sekarang? Mengapa kamu tidak memintanya untuk menyelamatkanmu sekarang? Lin Bai, datang dan selamatkan kakak laki-lakimu. Lin Bai, kamu kura-kura menyusut, keluarlah. Ding Wulai berkata dengan nada mengejek, Jian Xuan, Lin Bai sama sekali tidak ada di sini. Bahkan jika kamu mati, dia tidak akan ada di sini. Tahu bahwa aku membunuhmu. Tunggu. Baiklah, dia akan segera mati di tangan kakak laki-lakiku. Hahaha, Lin Bai, datang dan bunuh aku. Kata Ding Wulai sambil tersenyum liar. Kakek ada di sini. Tiba-tiba, setelah Ding Wulai meneriakkan kata-kata ini, niat pedang yang melonjak meraung dari langit, dan pedang emas yang menyilaukan terbang ke arahnya. Ketika Ding Wulai mendengar suara itu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat cahaya keemasan terbang menuju langit. Ye Xiao dan Ye Sun juga sedikit terkejut. Jian Xuan menyaksikan cahaya keemasan datang, dan senyuman muncul di wajah pucatnya. Fiuh! Pedang emas ini menembus langit dan muncul tepat di depan Ding Wulai, memperlihatkan wajah Lin Bai. Segera, pedang iblis Lin Bai melintas di tangannya dan menikam Ding Wulai. Puff! Serangan pedang Lin Bai membuat Ding Wulai menjadi pucat karena terkejut. Dia dengan cepat melepaskan Jian Xuan dan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menahan serangan pedang Lin Bai yang tiba-tiba. Meskipun dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih kewalahan oleh serangan Lin Bai. Menyerang. Pedang itu terbang lebih dari 100 meter dan mendarat di samping Ye Xiao dan Ye Sun. Ayo Ding Wu, kamu baik-baik saja. Ye Xiao dan Ye Sun buru-buru membantu Ding Wu datang dan bertanya. Setelah Ding Wulai memantapkan tubuhnya, dia memandang Lin Bai dengan tercengang dan berkata, Lin Bai. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh lain datang dari langit, dan Gu Yuan terbang dari cakrawala dan mendarat. Di antara Lin Bai dan Ding Wulai, ketika dia melihat ke arah Jian Xuan, dia terkejut. Hentikan. Gu Yuan berkata dengan dingin setelah mendarat. Ketika Lin Bai melihat Gu Yuan mendarat, dia segera datang ke sisi Jian Xuan dan berkata, kakak senior Jian Xuan. Nafas Jian Xuan lemah, tapi dia masih tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, saudara muda Lin Bai, sebelumnya kamu mati, senang bisa bertemu denganmu lagi. Sungguh berharga hidupku menjadi saudaraku. Lin Bai berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, kakak senior Jian Xuan, jangan bicara, aku akan menyelamatkanmu. Saya memiliki ramuan penyembuhan di sini. Tunggu. Setelah saya menstabilkan luka di tubuh Anda, saya akan kembali ke Sekte Xuantian dan saya akan membiarkan Sekte Xuantian merawat Anda dengan seluruh kekuatannya. Anda akan baik-baik saja. Lin Bai mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tubuh Jian Xuan. Kirimkan melalui mulut. Tapi saat ramuan itu dikirim ke mulut Jian Xuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, tubuhku sendiri, aku tahu luka macam apa itu. Tidak perlu. Disia-siakan. Ini adalah ramuannya. Tulang di sekujur tubuhku telah hancur, meridiannya hancur, dan ramuan serta dantiannya semuanya hancur. Aku masih bisa bernapas sekarang hanya karena aku tidak mau. Saya dapat melihat Anda saat ini. Saya dapat dianggap mati tanpa penyesalan apapun. Kata Jian Xuan kepada Lin Bai sambil tersenyum sedih. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Jian Xuan, dadanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian, matanya merah darah, kekuatan konsepsi pembunuh terus meningkat, dan niat membunuh setinggi langit memenuhi udara dari Lin Bai. Pada saat ini, konsepsi artistik mematikan Lin Bai menerobos ke tahap tengah. Tidak, 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 aku akan menyelamatkanmu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mata Lin Bai merah darah, dia memeluk Jian Xuan dan berteriak dengan sedih. Suara Lin Bai sangat putus asa dan tidak mau. Gu Yuan yang berada di pinggir lapangan gemetar saat melihat penampilan Lin Bai saat ini. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan arogansi berwarna merah darah, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang terbunuh dari neraka. Itu membuat orang bergidik melihatnya. Jian Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki Lin Bai, dengarkan aku. Bukan salahmu jika Sekte Lingjian runtuh, tahu. Itu bukan salahmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti bicara, kakak senior Jian Xuan. Jian Xuan berkata, dengarkan aku, bukan salahmu jika Sekte Lingjian dihancurkan. Jika kamu ingin menyalahkan kami, salahkan kami karena terlalu lemah atau tidak cukup kuat. Di dunia ini di mana hutan itu kuat dan hutannya kuat, tidak ada alasan untuk menjelaskannya. Di dunia seni bela diri ini, satu-satunya hal yang masuk akal adalah tinju dan kekuatan. Justru karena tidak ada alasan di dunia ini yang kami terus-menerus ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya ingat bahwa saya Tuan Su Jianan pernah mengatakan sesuatu kepada Anda. Saudara muda Lin Bai, apakah Anda lupa? Tuan saya Su Jianan pernah berkata kepada Anda. Lin Bai, pergi dan jadilah lebih kuat dari orang lain. Sekarang aku memberikan kalimat ini kepadamu lagi, saudara.
Lin Bai, jangan berhenti, menjadi lebih kuat dari orang lain. Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat kamu dapat melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi dan lindungi Anda. Sesuatu yang ingin Anda lindungi. Jian Xuan memandang Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kakak senior Jian Xuan, saya berjanji, saya akan menjadi lebih kuat dari semua orang di benua kuno ini. Lin Bai berkata dengan tegas dengan mata merah darah. Jian Xuan tersenyum bahagia. Lin Bai perlahan meletakkan Jian Xuan di tanah dan berbisik, saudara senior Jian Xuan, mohon tunggu sebentar. Lin Bai menurunkan Jian Xuan dan perlahan berdiri dari tanah, niat membunuh di tubuhnya meningkat. Seperti binatang purba yang telah terperangkap selama ribuan tahun, ia mengaum dan menjerit, dan dia ingin segera keluar dan menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Bas! Di tengah niat membunuh ini, bahkan rasa dingin muncul di punggung Gu Yuan, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menatap Ding Wu dengan sepasang mata merah darah. Ketika Ding Wu Lei ditatap oleh mata Lin Bai, dia tidak bisa menahan gemetar dan mundur ketakutan. Gu Yuan sepertinya telah menyadari niat membunuh Lin Bai saat ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, adik laki-laki Lin Bai, meskipun Ding Wu Lei melakukan kesalahan, dia akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Katakan padaku sekte itu aturan sekarang. Lin Bai memelototi Gu Yuan dan meraung. Gu Yuan sangat ketakutan oleh auman Lin Bai hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menjadi pucat. Lin Bai berkata dengan suara serak, mulai sekarang, pedangku, Lin Bai, adalah aturan sekte. Ding Wu Lei, bagaimana kamu ingin mati? Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan memandang Ding Wu Lei dengan dingin. Jian Xuan jatuh ke tanah, melihat penampilan Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, saudara muda Lin Bai, selamat datang kembali. Setelah Jian Xuan selesai berbicara, dia melihat ke sisi jurang tulang. Dia menghabiskan semuanya energi di tubuhnya. Dengan kekuatan itu, dia berbalik dengan keras dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam jurang tulang. Dia tahu bahwa Lin Bai tidak akan pernah menerima kematiannya. Jika dia hanya bisa jatuh ke dalam jurang tulang ketika Lin Bai berhadapan dengan Ding Wu, dan menggunakan racun di jurang tulang untuk mengakhiri hidupnya. Dengan cara ini, rasa sakit pada Lin Bai akan berkurang. Kakak senior Jian Xuan. Tidak, Lin Bai tiba-tiba terbangun. Melihat ke belakang, dia kebetulan melihat Jian Xuan jatuh ke dalam jurang tulang. Dalam sekejap, Lin Bai terbang langsung ke jurang tulang dengan pedang terbangnya. Namun, setelah Jian Xuan jatuh ke dalam jurang tulang, tubuhnya tenggelam oleh tulang sebanyak air laut. Terlepas dari racun di jurang tulang, Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan bergegas ke lautan tulang, mencoba menemukan tubuh Jian Xuan, tapi dia tidak dapat menemukannya lagi. Huff, kamu berani melompat ke jurang tulang sendirian, kamu hanya mencari kematian. Ding Wu Lei tidak bisa menahan mendengus ketika dia melihat Lin Bai bergegas ke jurang tulang untuk menemukan Jian Xuan. Dia hampir bertekad dalam hatinya bahwa Lin Bai pasti akan mati karena racun di bawah jurang tulang. Tapi saat ini, tepat ketika Ding Wu Lei merasa Lin Bai pasti akan mati karena racun Abyss of Bones. Ah! Raungan dan raungan yang melengking mengguncang dunia dan menghancurkan kehampaan. Suara itu keluar dari bawah jurang tulang, dengan amarah dan kekuatan yang tak ada habisnya, menderu hingga langit dan bumi terguncang, gunung dan hutan berguncang, dan semua makhluk hidup musnah. Ini seperti Dewa Iblis yang telah merasakan siksaan neraka, akhirnya berjuang untuk keluar, dan kembali ke dunia dengan keinginannya sendiri untuk membalas dendam, mengaum. Bang! Raungan ini datang, dan tulang-tulang di jurang tulang meledak, dan sesosok tubuh keluar dari tulang yang tak terhitung jumlahnya di jurang tulang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan berwarna merah darah, dan mata merah darahnya lebih menakutkan daripada iblis. Hari ini kamu, semua akan mati. Bab 1806 bunuh Ye Xiao dan Ye Sun. Tubuh Jian Xuan tenggelam dalam tulang putih tak berujung di jurang tulang, Lin Bai bergegas turun dengan pedang terbangnya, tetapi masih tidak menemukan tubuh Jian Xuan. Namun untungnya, Gu Yuan telah memberikan pil detoksifikasi kepada Lin Bai sebelumnya, sehingga Lin Bai tidak terluka oleh terlalu banyak racun. Lin Bai bergegas keluar dari jurang tulang dan memandang Ding Wu Lei dengan acuh tak acuh. Pedang iblis di tangannya bergetar, dan niat membunuh seperti langit yang terbakar memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Xiao, Ye Sun, lindungi aku. Jika dia berani datang, aku akan memotongnya sampai mati. Ding Wu Lei secara alami tahu betapa kuatnya Lin Bai adalah di puncak Dou, Zhou Donyi, orang nomor satu di alam Yangshen tingkat 6, dikalahkan oleh Lin Bai dengan pedang, dan Ding Wu Lei bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi lawan Lin Bai. Ye Xiao dan Ye Sun segera tersenyum dingin, melangkah maju, melindungi Ding Wu Lei di belakang mereka, dan berkata dengan senyum dingin, Tuan Ding Wu Lei, jangan khawatir, kami di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ketika
Gu Yuan melihat Lin Bai mendekat dengan niat membunuh, dia segera menghentikan Lin Bai dan berkata, adik laki-laki Lin Bai, jangan impulsif. Sekte secara alami akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Selain itu, begitu banyak murid sekte yang tidak akan melakukannya lakukan. Itu akan membuat kematian mereka sia-sia. Lin Bai mendengus dingin, menatap ke arah Gu Yuan dan berkata, kakak senior Gu Yuan, minggir. Gu Yuan berbisik, Lin Bai, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dengan keluarga Ding. Minggir, kata Lin Bai dingin. Gu Yuan memandang Lin Bai dengan niat membunuh di wajahnya dan berkata, Ding Wulai memiliki Ye Xiao dan Ye Sun yang melindunginya. Bahkan jika kamu ingin membunuh Ding Wulai sekarang, kamu bukan tandingan Ye Xiao dan Ye Sun. Lin Bai mendengus dingin, dua semut, aku sudah lama tidak memperhatikan mereka. Lin Bai bergoyang, melewati Gu Yuan, dan menyerang Ding Wu. Ye Xiao mencibir, haha, sepertinya kakak senior Gu Yuan tidak membujukmu, kamu masih ingin mati. Ye Sun memegang pedang tajam di tangannya dan mencibir, pelajaran yang kuberikan padamu di menara pelatihan bukanlah, tidak cukup, kan? Lalu hari ini, kami dua bersaudara akan memberimu pelajaran lain sehingga kamu akan mengingatnya untuk waktu yang lama. Lin Bai menatap Ye Sun dan Ye Xiao dengan mata dingin, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Sudut mulutnya. Segera, kekuatan spiritual di tubuh Ye Xiao dan Ye Sun melonjak dengan liar, dan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia berkumpul. Angin di sekitarnya tiba-tiba naik, meledak ke arah Lin Bai. Ye Xiao mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan meninju Lin Bai dengan keras, buka tangan surga. Pada saat yang sama, pedang Ye Sun menusuk tubuh Lin Bai dengan dingin. Cahaya pedang itu dingin, seolah menembus kehampaan. Tiba-tiba serangan datang, ilmu pedang Li Feng. Ye Xiao dan Ye Sun mengambil tindakan secara bersamaan, dan kekuatan yang mendominasi segera bergema dalam jarak 100 meter, seolah-olah mereka akan mencekik segala sesuatu di dunia menjadi berkeping-keping. Ketika Ding Wu datang dan melihat bahwa Ye Xiao dan Ye Sun tidak menahan diri, dia langsung tertawa liar dan berkata, ya, Ye Xiao, Ye Sun, bunuh dia, bunuh dia. Menderita kematian. Kamu Xiao He dan Ye Sun juga mencibir dan menyerang Lin Bai. Gu Yuan menyaksikan adegan ini dengan terkejut dari belakang Lin Bai. Dia buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya dan berkata, adik laki-laki Lin Bai, hati-hati. Ilmu Pedang Tongtian. Volume 3. Setelah Ye Xiao dan Ye Sun menyerang dalam sekejap, aura merah, aura oranye, dan aura kuning muncul dari tubuh Lin Bai. Ketiga aura tersebut mengembun menjadi satu, menyebabkan kekuatan kultivasi Lin Bai meningkat seketika. Dari alam Yang Shen tingkat ke-5, tiba-tiba meningkat ke alam Yang Shen tingkat ke-8. Teknik pedang satu kata. Setelah melakukan teknik pedang satu kata, Lin Bai mengertakkan giginya. Dengan amarah yang tak terbatas, dia menebas dengan seluruh kekuatan teknik pedang satu kata dan menyerang ke depan dengan pedang. Cahaya pedang itu cerah dan mempesona pukul serangan Ye Xiao dan Ye Sun. Dengan gemuruh yang keras, sebuah pedang menghantam dua orang, langsung menghancurkan serangan mereka. Pada saat yang sama, pedang Lin Bai menghempaskan kedua orang itu secara langsung, dan mereka mendarat di depan Ding Wulai, muntah darah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ye Sun dan Ye Xiao jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh pedang Lin Bai setelah mereka bergabung. Ding Wulai dan Gu Yuan juga memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Meskipun Lin Bai belum sepenuhnya memahami rahasia jurus pertama, teknik pedang pembunuh naga, Lin Bai telah mempelajari jilid ketiga, teknik pedang Tian-Tian. Fiuh. Setelah mengalahkan Ye Xiao dan Ye Sun dengan satu pedang, sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menuju ke arah kedua pria itu. Ilmu pedang Li Feng. Pindahkan awan dan lihat bulan. Ye Sun buru-buru berdiri, pedang di tangannya menari dengan liar, dan cahaya pedang yang kuat merobek langit dan menyerang Lin Bai. Pada saat ini, pedang Lin Bai menembus keterampilan pedang Ye Sun seperti meteor yang menembus angkasa. Pedang itu menembus langsung melalui tenggorokan Ye Sun, membunuh Ye Sun di tempat. Ye Sun. Ye Xiao tampak kaget dan berteriak kesakitan. Ye Xiao dan Ye Sun adalah saudara dan memiliki hubungan yang dalam. Melihat Ye Sun dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang membuatnya merasa sangat sedih. Lin Bai berkata dengan dingin, gunakan pedangmu di depanku, dan kamu mencari kematian. Setelah Lin Bai membunuh Ye Sun, dia menatap Ye Xiao dan pergi. Ye Xiao menjadi marah dan berkata, Lin Bai, aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Membuka tangan. Retak kekacauan. Dalam kemarahan, Ye Xiao menggunakan seni bela diri secara ekstrim, dan selembar kertas mengembun di udara. Tangan besar yang sangat menakutkan itu dengan keras merobek ke arah Lin Bai. Kekuatan mengerikan di tangan besar ini tidak hanya ingin mengobrak-abrik ruang, tetapi juga ingin mengobrak-abrik dunia yang kacau bersama-sama. Di bawah kekuatan mengerikan dari gerakan ini,
Ekspresi Ding Wulai dan Gu Yuan menjadi serius. Tapi Lin Bai tampak tenang. Pedang iblis hanya perlu bergerak ke atas, dan cahaya pedang yang tajam menghancurkan gerakan Ye Xiao. Pada saat yang sama, pedang itu jatuh, dan memotong tubuh Ye Xiao dari tengah, dan darah berceceran di atasnya. Seluruh lantai. Hanya dalam beberapa gerakan, Ye Xiao dan Ye Sun, dua master di alam Yang Shen tingkat 9, mati terbelakang di tangan Lin Bai. Ini tidak hanya mengejutkan Ding Wulai, tapi juga mengejutkan Gu Yuan. Saya akhirnya mengerti mengapa kepala sekolah dan tetua agung memilih dia untuk menangani Ding Xianlai. Saya khawatir dialah satu-satunya yang bisa melawan Ding Xianlai di Sekte Xuantian sekarang. Gu Yuan melihat metode Lin Bai saat ini. He sangat terkejut, bahkan dia merasa bahwa meskipun Lin Bai bertarung dengannya sekarang, Dou Wufeng tidak akan kalah menyedihkan seperti yang dia alami hari itu. Setelah membunuh Ye Xiao dan Ye Sun, Lin Bai berjalan menuju Ding Wu dengan pedang iblis berdarah di tangan. Kamu benar-benar membunuh Ye Xiao dan Ye Sun. Mereka adalah orang kepercayaan kakak tertuaku. Kamu sudah mati. Kakak tertuaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Ding Wulai kepada Lin Bai dengan sengit. Ding Wu datang untuk melihat Lin Bai datang. Alih-alih panik, dia malah menyeringai, apa? Kamu masih ingin membunuhku? Lin Bai, apakah kamu berani membunuhku? Setelah kamu membunuhku, bisakah kamu menanggungnya? Kemarahan para tetua keluargaku. Bab 1807 Kematian Ding Wulai. Ding Wulai melihat ke arah Lin Bai yang mendekat. Dia tidak terlihat panik, malah menunjukkan cibiran. Alasan mengapa dia begitu percaya diri sekarang adalah karena dia tahu bahwa di domain Xuantian ini, bahkan Sekte Xuantian pun tidak berani membunuhnya, apalagi Lin Bai. Tidak ada alasan lain, hanya karena nenek moyang keluarga Ding adalah orang kuat yang menghadapi kesulitan. Kenapa aku tidak berani? Lin Bai bertanya dengan dingin. Ding Wulai mendengus dingin, kalau begitu, kamu mungkin tidak tahu kekuatan keluarga Dingku di wilayah Xuantian. Tanyakan pada Gu Yuan, setelah kamu membunuhku, kamu tidak hanya tidak akan dikejar oleh keluarga Dingku, bunuh, bahkan Sekte Xuantian tidak akan bisa melarikan diri. Karena Anda telah bertanya di sini, izinkan saya memberitahu Anda, leluhur keluarga Ding saya adalah orang kuat yang dapat menghadapi kesulitan. Akan terlalu mudah bagi orang kuat dalam situasi putus asa untuk membunuhmu, seorang pejuang di alam Yang Shen. Ding Wulai berkata sambil mencibir. Kesulitan yang mematikan. Haha, apakah menurutmu aku akan takut padanya? Lin Bai mendengus dengan jijik, dan segera pedang iblis itu bersinar dengan cahaya dingin, dan menyerang Ding Wulai dengan pedang. Wajah Ding Wulai tiba-tiba menjadi ngeri, dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanannya dan memblokirnya di depannya. Dengan keras, Lin Bai menghancurkan semua benda pertahanan yang diambil Ding Wulai dengan pedang. Ding Wulai bahkan terlempar lebih dari 100 meter oleh pedang Lin Bai, dan jatuh ke tanah, muntah darah. Kamu benar-benar berani membunuhku. Ding Wu jatuh ke tanah pada saat ini. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa Lin Bai benar-benar ingin membunuhnya. Apakah kamu tidak takut kalau orang berkuasa di keluargaku yang menghadapi kematian akan marah? Apakah kamu tidak takut mati tanpa seluruh tubuh? Ding Wulai berkata dengan marah. Lin Bai mencibir dengan jijik dan berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi musuh dunia ini dalam hidup saya. Kalau begitu, apa bedanya jika ada satu lebih atau kurang? Lin Bai berjalan menuju Ding Wu dengan niat membunuh. Ding Wulai benar-benar terpukul oleh niat membunuh di Lin Bai, dan segera berkata, tidak, saya tidak ingin mati, Gu Yuan, bunuh Lin Bai untuk saya. Gu Yuan, selama kamu bunuh Lin Bai, dan keluarga Ding kami akan memberimu sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkanmu menerobos alam hidup dan mati, dan bahkan alam kematian. Gu Yuan, bantu aku membunuhnya. Ding Wulai berteriak kepada Gu Yuan saat ini. Gu Yuan adalah salah satu dari 10 bakat Xuantian meskipun dia sekarang berada di alam Yang Shen tingkat 9, satu-satunya orang di sini yang dapat menghentikan Lin Bai adalah Gu Yuan. Ketika Gu Yuan mendengar kata-kata Ding Wulai, wajahnya memadat dan dia ragu-ragu. Ding Wulai buru-buru berteriak, Gu Yuan, kamu sedang melihat Lin Bai membunuhku sekarang. Setelah kakak tertuaku dan keluarga Dingku mengetahui masalah ini, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah bantu aku. Membunuh Lin Bai, kalau tidak, kalian berdua akan mati setelah hari ini. Ding Wu datang dan mengancam Gu Yuan. Mendengar ini, hati Gu Yuan bergetar, dia juga tahu bahwa jika dia melihat Ding Wulai mati di tangan Lin Bai, jika keluarga Ding mengetahuinya, mereka mungkin akan marah padanya. Gu Yuan berkata dengan dingin pada saat ini, adik laki-laki Lin Bai, kamu telah membunuh Ye Xiao dan Ye Sun. Sudah cukup, jangan bunuh Ding Wu lagi. Ini, kesalahan Ding Wu. Setelah sampai di sekte, aturan sekte Xuantian secara alami akan menghukumnya.
Gu Yuan berkata dengan dingin. Ketika Ding Wulai mendengar Gu Yuan berbicara mewakilinya, dia segera berkata dengan wajah bahagia, ya, Lin Bai, jangan bunuh saya. Setelah saya kembali ke Sekte Suantian, saya secara alami akan pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima hukuman sesuai dengan aturan sekte. Haha. Lin Bai tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar apa yang dikatakan Gu Yuan dan Ding Wu, dan berkata dengan dingin, tidak perlu, mulai sekarang, Lin Bai Ku Pedang adalah aturan sekte, aturan, dan jalan surga. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia datang ke Ding Wulai. Pedang iblis itu terangkat dan jatuh dengan keras. Tidak, Ding Wulai berteriak dengan sedih. Puff! Pedang jatuh dan darah berceceran di mana-mana. Kepala Ding Wulai segera dipenggal oleh Lin Bai dengan pedang. Niat pedang yang menakutkan mengalir ke tubuh Ding Wulai, menghancurkan dantian dan pil ilahi miliknya secara bersamaan. Berhenti, Lin Bai. Teriak Gu Yuan buru-buru saat melihat Lin Bai bertekad untuk membunuh. Tapi saat suaranya keluar, dia melihat kepala Ding Wu jatuh ke tanah. Sudah berakhir, kata Gu Yuan putus asa saat melihat Ding Wulai terbunuh. Lin Bai mengambil kepala Ding Wulai dari tanah, melemparkannya ke Gu Yuan, dan berkata dengan suara dingin, Saudara Gu Yuan, kembalilah dan beritahu kepala sekolah dan tetua agung bahwa saya menyetujui permintaan mereka. Saya akan membunuhnya jika dia memenangkan pertarungan kualifikasi magang. Ayo Ding Xian. Setelah mengatakan itu, Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang langsung ke langit. Di atas pedang terbang, kemarahan di mata Lin Bai masih belum padam, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti, Ding Xian datang dan kamu bersikeras memprovokasi saya. Jika itu masalahnya, maka itu tergantung siapa di antara kita yang akan menjadi yang pertama. Bunuh siapa? Ye Xiao dan Ye Sun adalah orang kepercayaan Ding Xianlai. Tanpa izin Ding Xianlai, mereka tidak akan pernah mengikuti Ding Wu untuk datang ke tulang iblis pegunungan untuk membunuh Jian Xuan. Dengan kata lain, membunuh Jian Xuan disetujui oleh Ding Xian. Bahkan Ding Xianlai tidak bisa lepas dari balas dendam ini. Setengah hari kemudian, Lin Bai Yujian kembali ke Sekte Suantian. Saat Gu Yuan juga kembali ke Sekte Suantian dan mengirim jenazah Ding Wulai, Ye Xiao, dan Ye Sun ke keluarga Ding, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Sekte Suantian. Di pegunungan tulang iblis, Lin Bai sebenarnya membunuh saudara kandung Ding Xianlai, Ding Wulai. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengambil alih kepala Ding Xianlai dalam pertarungan kualifikasi magang. Dan pada hari Ding Xian tiba, dia mengumumkan bahwa dia akan memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang untuk mengorbankan roh Ding Wu di surga. Pegunungan tulang iblis adalah tempat gerbang kultus tulang iblis berada ribuan tahun yang lalu. Pemimpin Sekte Dewa Tulang Iblis muncul di domain Suantian seperti sebuah misteri ribuan tahun yang lalu. Setelah dia muncul, dia membawa kekuatan yang tak terbendung dan ingin menghancurkan Sekte Suantian. Namun, di saat-saat terakhir, dia terluka parah karena alasan yang tidak diketahui. Menghilang ke dalam domain Suantian. Pemimpin tulang iblis sangat kuat, dan dia mampu mengalahkan Sekte Suantian, yang mendominasi wilayah Suantian, tanpa kemampuan untuk melawan. Jurang Tulang. Setelah Sekte Suantian menghancurkan Sekte Tulang Iblis, mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di bawah jurang ini. Tempat ini menjadi salah satu dari sedikit area terlarang kehidupan di wilayah Suantian. Pada saat ini, di dalam tulang putih tak berujung, seorang pria koma dan sekarat ditarik oleh kekuatan misterius, ke bagian terdalam dari jurang tulang, dan sampai ke sebuah gua yang gelap. Di dalam gua ini, seorang lelaki tua kurus memandang lelaki sekarat di depannya dengan mata hijau. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Jeritan melengking keluar dari mulut lelaki tua kurus itu, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur. Tidak, tidak, tidak. Kamu milikku, kamu milikku. Pria tua kurus itu berteriak dengan sedih. Tiba-tiba, di tengah jeritannya yang melengking, terdengar ledakan, tubuhnya meledak, dan daging serta darahnya beterbangan melintasi gua. Setelah tubuhnya meledak, tulang hitam seukuran kepalan tangan muncul di dalam gua. Tulang hitam itu sepertinya adalah sisa dari tubuh lelaki tua kurus itu setelah tubuhnya meledak. Orang tua kurus, setidaknya orang kuat yang menghadapi kesulitan, hancur berkeping-keping oleh kekuatan tulang hitam ini tanpa kemampuan untuk melawan, bisa dibayangkan bahwa tulang hitam ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Tulang hitam itu meleleh dengan cepat di udara, berubah menjadi bekas asap hitam yang menembus tubuh orang yang sekarat itu. Pada saat itu, gelombang kehidupan muncul dari tubuh orang yang sekarat itu. Tulang yang hancur, meridian yang patah, dantian yang rusak, dan pil dewa di tubuhnya semuanya diperbaiki oleh kekuatan misterius pada saat ini. Bahkan tulang hitam memberinya tubuh fisik yang luar biasa. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba terbuka matanya. Pada saat ini, matanya tidak lagi dipenuhi rasa takut dan lega, melainkan ada keheningan yang dingin dan mematikan, dan aura perubahan yang sepertinya datang dari zaman kuno.
Bab 1808 Permintaan Lin Bai. Lin Bai dan Gu Yuan kembali ke Sekte Suantian. Pada hari kedua, Lin Bai bertemu dengan tetua dan kepala sekolah yang hebat. Tapi hari ini, tidak ada Gu Yuan, Chen Yiran, Cai Ming, Lei Chong dan murid Suantian Sixiu lainnya. Ketika kepala sekolah dan tetua pertama melihat Lin Bai masuk, ekspresi mereka suram. Sejak Lin Bai membunuh Ding Wu, keluarga Ding sangat marah dan mencari jejak Lin Bai di Sekte Suantian. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan dingin, Lin Bai, tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Beraninya kamu membunuh Ding Wu. Lin Bai memandang ke arah tetua agung dan kepala sekolah tertinggi, dan berkata dengan tenang, saya di sini. Saya di sini bukan untuk mendengarkan Anda memarahi saya, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memarahi saya. Saya di sini untuk menyetujui permintaan Anda. Saya dapat membantu Anda membunuh Ding Xianlai dalam pertarungan kualifikasi magang, dan bahkan membunuh semua orang. Itu ada hubungannya dengan keluarga Ding, atau itu adalah pejuang yang disukai keluarga Ding. Aku tidak peduli berapa banyak orang di sana, bagaimanapun, aku bisa membunuh mereka semua untukmu. Tapi aku punya beberapa persyaratan. Mendengar bahwa Lin Bai menyetujui kesepakatan itu, dia segera kepala sekolah tertinggi dan tetua agung juga tampak bahagia. Tetua agung bertanya, apa permintaan Anda? Lin Bai berkata, saya ingin pergi ke kolam roh Suantian yang Anda sebutkan sebelumnya untuk berlatih, dan saya juga ingin pilih Yang Shen, tetapi selain itu, saya punya hal lain. Permintaan. Kepala sekolah tertinggi bertanya, katakan padaku. Lin Bai berkata dengan dingin, pertama, saya ingin kualifikasi magang dari Akademi Dongsu. Setelah kepala sekolah dan tetua agung saling memandang, mereka mengangguk dalam diam. Tetua agung berkata kepada Lin Bai, oke, setelah pertarungan kualifikasi magang selesai, jika kamu benar-benar membunuh Ding Xianlai, aku akan memberimu token kualifikasi. Lin Bai terkekeh, tidak, aku akan melakukannya. Sekarang menginginkannya. Yang tertinggi kepala sekolah bertanya dengan ragu, kamu menginginkannya sekarang. Bagaimana jika kami memberikannya kepadamu sekarang dan kamu tidak dapat membunuh Ding Xianlai, apa yang harus kami lakukan? Lin Bai mencibir, dalam pertarungan kualifikasi magang, hanya ada dua hasil. Yang pertama adalah saya membunuh Ding Xianlai, maka token kualifikasi magang secara alami menjadi milik saya. Yang kedua adalah saya dibunuh oleh Ding Xianlai, lalu Anda juga dapat mengambil tas penyimpanan dari tubuh saya, dan Anda masih dapat melakukannya dapatkan kembali kualifikasi magangmu. Tetapi menurutku terlalu sulit bagi Ding Xian untuk membunuhku, tetapi terlalu mudah bagiku untuk membunuhnya. Lin Bai bertekad. Dia berkata, kata-katanya penuh percaya diri. Kepala sekolah dan tetua agung saling memandang lagi, dan keduanya diam-diam mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, kepala sekolah mengangguk sedikit dan berkata, oke, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saat dia berbicara, kepala sekolah tertinggi mengeluarkan token Qian dari tas penyimpanan. Token itu diukir dengan sangat aneh dan tampak seperti istana. Di plakat pintu di atas istana terdapat 4 karakter, Akademi Dongsu. Saat Lin Bai memegang token itu, dia merasakan fluktuasi kekuatan yang menakutkan di atasnya, serta aura suci yang datang dari tanah suci seni bela diri. Penatua Agung mengingatkan, Lin Bai, bahkan jika Anda mendapatkan tanda kualifikasi Akademi Dongsu, itu tidak berarti Anda bisa masuk Akademi Dongsu. Peraturan Akademi Dongsu adalah pada paruh pertama tahun ini, Dongsu. One Domain tersebut merekomendasikan prajurit untuk mendapatkan kualifikasi untuk menjadi magang. Pada paruh kedua tahun ini, semua prajurit yang memenuhi syarat harus pergi ke Akademi Dongsu untuk mengikuti penilaian. Jika mereka lulus penilaian, mereka dapat diterima di Akademi Dongsu. Perubahan dengan kata lain, Anda sekarang memenuhi syarat untuk menjadi murid, dan Anda hanya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam penilaian yang diadakan oleh Akademi Dongsu. Jika Anda gagal dalam penilaian, Akademi Dongsu tetap tidak akan menerima Anda sebagai murid. Sesepuh agung itu mengingatkan. Setelah Lin Bai memperhatikan kata-kata tetua agung itu, dia sedikit mengangguk. Kepala sekolah tertinggi berkata pada saat ini, saya telah memberi Anda token kualifikasi magang. Apakah Anda memiliki persyaratan lain? Lin, saya ingin jimat teleportasi 10 juta mil. Bai berkata, ya. Penatua agung berkata dengan sakit kepala, tahukah Anda apa jimat teleportasi 1 juta mil itu? Jimat teleportasi 100.000 mil bernilai 10 ada miliaran batu roh, dan jimat teleportasi 1 juta mil setara dengan 10 miliar batu roh. Kamu sebenarnya meminta 10 segera setelah kamu membuka mulut. Seru sesepuh agung. Kepala sekolah tertinggi juga terkejut dengan selera makan Lin Bai. Lin Bai tersenyum sedikit, apakah itu hanya 10 miliar batu spiritual? Itu terlalu murah. Lalu saya berubah pikiran. Saya ingin 20. 20. Tetua agung dan pemimpin tertinggi tersentak. Dia menghela napas lega.
Jimat teleportasi sepanjang 20 juta mil setara dengan 200 miliar batu spiritual. Bahkan jika Sekte Suantian adalah sekte terbesar di wilayah Suantian, tidak mudah untuk memobilisasi 200 miliar batu spiritual dalam satu tarikan napas. Pemimpin tertinggi bertanya dengan suara dingin, apa yang ingin Anda lakukan dengan jutaan mil jimat bergerak? Lin Bai berkata, tentu saja saya punya kegunaannya. Tetua Agung menolak dan berkata, tidak, 20 Zhang Tai ada terlalu banyak, kita hanya bisa mendapatkan 5. Lin Bai berkata, 10. Penatua yang hebat berkata, 5. Lin Bai terkekeh, 10 sudah menjadi keuntungan terakhir saya, jika lebih rendah kami tidak perlu membicarakan nomor ini. Wajah kepala sekolah tertinggi memadat, dan dia mengangguk dan berkata, oke, seperti yang Anda katakan, jimat teleportasi 10 juta mil, tetapi Anda perlu memberi kami waktu untuk mempersiapkan dan membeli. Lin Bai berkata, sebelum pertarungan kualifikasi magang, jika saya tidak melihat jimat teleportasi 10 juta mil ini, perjanjian di antara kita akan menjadi tidak sah. Kepala sekolah tertinggi mengangguk dan berkata, oke. Apakah Anda memiliki persyaratan lain? Lin Bai berkata, tidak ada lagi untuk saat ini. Ketika saya memiliki permintaan lain, saya secara alami akan memberitahu Anda bahwa sekarang saya akan pergi ke Suantian Lingqi untuk berlatih. Kepala sekolah tertinggi berkata, baiklah, Tetua Agung, bawa saya bersamamu. Dia pergi ke kolam spiritual Suantian. Tetua Agung mengangguk sedikit dan membawa Lin Bai ke kolam spiritual Suantian. Mendengar bahwa Lin Bai akan pergi ke kolam roh Suantian, kepala sekolah tertinggi sangat senang. Bagaimanapun, dia telah memberi Lin Bai begitu banyak hal. Jika Lin Bai melarikan diri, bukankah Sekte Suantian akan menderita kerugian besar? Setengah hari kemudian, Tetua Agung membuka alam rahasia dan membawa Lin Bai ke kolam air seputih susu. Di kolam air itu, kekuatan spiritual yang kuat memenuhi udara. Ini adalah kolam roh Suantian. Kami hanya dapat membukanya untuk Anda selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, ini akan menjadi waktu untuk pertarungan kualifikasi magang. Jadi dalam setengah bulan ini, berapa banyak kekuatan spiritual yang dapat Anda menyerap? Cobalah yang terbaik untuk menyerapnya, dan hancurkan sebanyak yang Anda bisa. Ini adalah pil Yang Shen. Setelah mengatakan itu, tetua itu mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil kotak giok itu dan membukanya. Benar saja, ada ramuan bulat di dalamnya. Setelah melihatnya, Lin Bai menyimpannya dan berjalan langsung ke kolam roh Suantian. Saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya selama setengah bulan ini, kata Lin Bai dingin. Tetua Agung berkata, ada lingkaran sihir di sekitar kolam roh Suantian. Tidak ada yang bisa menerobos. Jika Anda membutuhkan hal lain, Anda dapat menggunakan lingkaran sihir untuk memberitahu saya dan saya akan mengetahuinya sesegera mungkin. Bersiap sejauh 1 juta mil. Jimat bergerak. Lin Bai sedikit mengangguk. Bab 1809 menjelang badai. Kolam roh Suantian adalah harta budidaya penting dalam Sekte Suantian. Kekuatan spiritual di sini 100 kali lipat dari dunia luar. Ini lebih melimpah daripada kekuatan spiritual di menara budidaya, dan tidak perlu menyediakan batu spiritual. Kolam spiritual Suantian membutuhkan banyak waktu untuk menyimpan energi spiritual langit dan bumi, sehingga setiap kali dibuka, dibutuhkan setidaknya 3 tahun, atau bahkan lebih lama, agar energi spiritual di kolam spiritual dapat pulih kembali. Keadaan aslinya sebelum dapat dibuka kembali. Itu juga karena kolam spiritual Suantian ini sangat berharga sehingga murid yang tidak berada pada level Suantian Sixiu di Sekte Suantian tidak memiliki cara untuk datang ke sini untuk berlatih. Lin Bai memasuki kolam roh Suantian dan segera mulai menjalankan sutra 5 elemen untuk menyerap kekuatan spiritual sedikit demi sedikit, menyuntikkannya ke dalam tubuhnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni dalam ramuan ilahi miliknya. Dalam 5 elemen klasik, sejauh ini hanya teknik guntur ilahi kayu hijau yang telah ditemukan, tetapi bab kedua dari 5 elemen klasik, teknik guntur ilahi 5 elemen, memerlukan 5 jilid untuk dipraktikkan pada waktu yang sama agar dapat tunjukkan kekuatannya yang sempurna. Saya ingin tahu, apakah itu bisa dilakukan di timur? Saya menemukan 4 jilid lainnya di Akademi Zhou. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kemudian dia menenangkan diri dan menyerap kekuatan spiritual di kolam roh Suantian dengan sepenuh hati. Setelah melihat Lin Bai berjalan ke kolam roh Suantian, Tetua Agung meninggalkan tempat itu dan kembali ke aula kepala sekolah, di mana dia bertemu dengan kepala sekolah tertinggi. Kepala sekolah tertinggi bertanya, apakah dia sudah berlatih di kolam roh Suantian? Penatua Agung mengangguk sedikit dan berkata, ya. Kepala sekolah tertinggi berkata, apakah dia membuat permintaan lain? Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Berkata, tidak. Kepala sekolah tertinggi mengangguk sedikit, saya tidak tahu apakah orang ini dapat menghentikan Ding Xianlai atau menghancurkan Ding Xianlai. Tetua Agung itu terkekeh dan berkata, saya pikir dia ingin membunuh Ding Xianlai.
Kepala sekolah tertinggi bertanya, mengapa kamu melihat itu? Tidakkah kamu berpikir bahwa apa yang dia katakan dengan santai ditanggapi dengan serius? Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, kamu sendiri yang pergi ke sana. Pikirkanlah, mengapa dia melakukannya? Membutuhkan jimat teleportasi 10 juta mil. Ini juga yang membuatku bingung. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan suara rendah. Ini sangat sederhana. Setelah dia membunuh Ding Xianlai dalam pertarungan kualifikasi magang, dia ingin menggunakan jimat teleportasi 1.000.000 mil untuk langsung pergi sebelum orang kuat manapun yang berada dalam kesulitan mengambil tindakan. Dan dia meminta bantuan kami. Dia meminta bantuan token untuk memenuhi syarat sebagai murid, dan dia telah mendapatkannya. Sekarang tujuannya datang ke Sekte Xuantian telah tercapai. Selama dia membunuh Ding Xianlai, dia bisa langsung pergi tanpa khawatir. Kata Penatua Agung dengan lembut. Baru pada saat itulah kepala sekolah tertinggi tiba-tiba teringat mengapa Lin Bai harus mendapatkan token kualifikasi magang sebelum kompetisi seni bela diri, dan mengapa Lin Bai menginginkan jimat gerakan 1.000.000 mil. Pada saat ini, penjelasan Tetua Agung membuat kepala sekolah tertinggi benar-benar memahaminya. Keluar. Tetua Agung berkata dengan dingin, orang ini sangat bijaksana. Karena dia telah memutuskan untuk berurusan dengan Ding Xianlai, dia pasti memiliki rencana yang sempurna. Guru, tampaknya kali ini Ding Xianlai telah memprovokasi karakter yang tidak mudah untuk dipusingkan. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan terkejut, Penatua Agung, jika Anda berkata demikian, Anda sangat optimis bahwa Lin Bai dapat mengalahkan Ding Xianlai dalam pertarungan kualifikasi magang, dan bahkan membunuhnya, kata Penatua Agung dengan senyum dingin. Yang terbaik adalah membunuh Ding Xianlai. Bagaimanapun, Ding Xianlai adalah murid paling mempesona yang muncul dalam lebih dari 10 tahun sejak keluarga Ding datang ke Sekte Xuantian. Dia juga murid yang paling berharga dari Patriark Ding. Kami memiliki harapan yang tinggi. Jika Ding Xianlai mati di tangan Lin Bai, waktu bagi leluhur Ding untuk pulih akan tertunda setidaknya 20 tahun. Ini setara dengan memberi kita 20 tahun lagi untuk bersiap. Pemimpin tertinggi berkata dengan lembut, ya, yang terbaik adalah Lin Bai membunuh Ding Xianlai. Sekte Xuantian, keluarga Ding. Wajah Ding Xianlai gelap seperti air, dan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemarahan di wajahnya. Dia berjalan di lorong gua batu yang gelap dan lembab, bergerak maju hingga ke bagian terdalam. Bagian ini adalah area terlarang dalam keluarga Ding. Selama bertahun-tahun, selain petinggi keluarga Ding, hanya Ding Xianlai di antara generasi murid muda yang berhak masuk dan keluar tempat ini dengan bebas. Leluhur. Ding Xianlai berjalan ke tempat terdalam, membungkuk, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berteriak dengan hormat. Menabrak. Saat suara Ding Xianlai keluar, di sekitar gua batu gelap, sekelompok api tiba-tiba muncul dari udara tipis di udara, melayang di udara, menerangi area sekitarnya. Total nyala api ini ada 8, tapi warnanya sangat aneh, semuanya hijau zamrud. Api hijau zamrud menerangi area sekitarnya, memungkinkan Ding Xianlai melihat seorang lelaki tua lemah duduk bersila di antara 8 api hijau zamrud. Dia membuka matanya diam-diam pada saat ini, memandang Ding Xianlai, dan berkata, Xianlai, saya mendengar bahwa kamu gelisah akhir-akhir ini dan sepertinya tidak bisa tenang untuk berlatih. Sekarang pertarungan kualifikasi untuk magang akan segera terjadi. Terjadi, kamu tidak ingin membuat kesalahan apapun. Orang ini jelas merupakan leluhur keluarga Ding. Siapa yang hidup dalam kesulitan? Ding Xianlai berkata dengan suara rendah, dengan rasa sakit di wajahnya, leluhur, saudara laki-laki saya tiba-tiba terbunuh beberapa hari yang lalu. Saya benar-benar sedih dan hati saya terpelintir seperti pisau. Leluhur Ding melihatnya dengan sepasang perubahan mata kehidupan. Siang Ding Xianlai berkata dengan ramah, Xianlai, sekarang bukan waktunya bagimu untuk bertindak atas inisiatifmu sendiri. Kamu harus terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid, lalu pergi ke Akademi Dongzu, lulus ujian Dongzu Academy, dan masuk Akademi Dongzu. Saya akan menemukan ramuan ajaib yang dapat menyembuhkan luka saya. Selama saya menunggu luka saya sembuh dan tingkat kultivasi saya pulih, Sekte Xuantian ini, wilayah Xuantian ini, dan bahkan ini 10.000 wilayah Dongzu semuanya akan memiliki Ding kita. Tempat dalam keluarga. Ketika saatnya tiba, mereka yang membunuh Ding Wulai tidak akan lolos dari kematian bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi. Xianlai, saya telah berlatih kamu selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ini. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Tahukah kamu? Leluhur tua Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur Ding sangat menghargai Ding Xianlai. Ding Xianlai bukan hanya keturunan langsung dari Patriark Ding, tetapi juga murid muda paling berprestasi di keluarga Ding saat ini. Jika dia bisa masuk Akademi Dongzu, dia pasti bisa menemukan ramuan untuk menyembuhkan Patriark Ding. Adapun prajurit keluarga Ding lainnya yang memasuki Akademi Dongzu dalam beberapa tahun terakhir,
mereka telah meninggal di Akademi Dongzu, atau mereka acuh tak acuh di Akademi Dongzu dan tidak dapat membantu Patriark Ding. Tapi Ding Xianlai berbeda. Dia memiliki bakat dan potensi yang mutlak. Selama dia bergabung dengan Akademi Dongzu, dia akan meroket. Tidak hanya akan sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan, tetapi dia juga akan bisa mendapatkan akses ke banyak harta karun. Oleh karena itu, Patriark Ding tidak ingin mempedulikan hidup dan mati Ding Wulai sekarang, dia hanya ingin menghibur Ding Xianlai dan menyuruhnya pergi ke Akademi Dongzu untuk mencari obat mujarab yang dapat menyembuhkan lukanya. Ding Xianlai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ya, saya tahu, cedera leluhur saya adalah hal yang paling penting dalam segala hal." Leluhur tua Ding berkata dengan puas, "Anak baik, jangan terlalu memikirkannya, ayo pergi ke Dongzu Academy dulu lalu bicarakan." Xianlai mengangguk sedikit, dan kemudian Patriark Ding memberikan beberapa instruksi lagi sebelum Ding Xianlai meninggalkan gua yang gelap. Bab 1810 menerobos alam Yang Shen tingkat ke-6. Baik keluarga Ding dan Ding Xianlai sedang mempersiapkan pertarungan kualifikasi magang yang akan datang. Di kolam roh Xuantian, Lin Bai juga berlatih keras. Menurut apa yang dikatakan pemimpin tertinggi dan tetua agung, kekuatan spiritual di kolam spiritual Xuantian memerlukan cadangan selama 3 tahun untuk diaktifkan. Namun, jika saya tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual di sini hanya dalam waktu setengah bulan, saya tidak akan pernah bisa menggunakannya. Semua kekuatan diserap. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan. Telan jiwa pedang. Ayo. Lin Bai berlatih selama 5 hari dan merasakan masih banyak kekuatan spiritual di dalamnya. Kolam roh Xuantian dia segera menghitung dan merasa bahwa dia tidak akan melakukannya. Mungkin saja semua energi spiritual di tempat ini bisa diserap dalam waktu setengah bulan. Segera, Lin Bai beredar dan menelan jiwa pedang, dan kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh Lin Bai di kolam roh Xuantian. Kekuatan spiritual berputar ke arah tubuh Lin Bai. Pemandangan aneh muncul. Pusaran air besar muncul di kolam roh Xuantian, menelan semua energi spiritual di sekitarnya. Lin Bai berada di tengah pusaran air, dan semua energi spiritual terbang ke tubuh Lin Bai. 5 hari kemudian, ketika kekuatan spiritual di kolam roh Xuantian hampir habis. Kakak, ada suara tajam di tubuh Lin Bai, tingkat kultivasinya telah menembus alam Yang Shen tingkat 6. Alam Yang Shen telah mencapai tingkat ke-6. Ekspresi Lin Bai menarik napas, dan dia mengeluarkan kotak giok berisi Yang Shen dan dari tas penyimpanan, dan mengeluarkan ramuannya. Setelah Lin Bai melihatnya dengan hati-hati, dia mengeluarkan ramuan itu. Ambil ramuan itu dan telan di mulutmu. Pil Yang Shen adalah obat mujarab yang dimurnikan dari ramuan ilahi di dalam tubuh 10.000 ahli alam Yang Shen. Kekuatan obatnya sangat luar biasa. Karena bahan baku ramuan ini sangat sulit ditemukan, ramuan itu juga berharga. Pintu masuk pil Yang Shen berubah menjadi semburan kekuatan spiritual, berdampak pada organ dalam Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai segera mengerahkan formula ajaib di tubuhnya dan mulai mengedarkannya hingga kekuatan spiritual ini perlahan disuntikkan ke dalam dantiannya, berubah menjadi kekuatan spiritual Lin Bai sendiri. Masuknya pil Yang Shen memberi Lin Bai peningkatan yang tak terbayangkan. Lin Bai baru saja menerobos ke alam Yang Shen tingkat 6, tetapi dengan masuknya pil Yang Shen, tingkat kultivasi Lin Bai benar-benar naik ke puncak alam Yang Shen tingkat ke-6. Puncak alam Yang Shen tingkat 6, tetapi masih gagal mencapai tingkat ke-7, Lin Bai tampak bahagia, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata. Menurut spekulasi awal Lin Bai, jika dia menggunakan kolam roh Xuantian dan pil Yang Shen untuk menerobos, dia seharusnya bisa mencapai alam Yang Shen tingkat ke-7. Pada saat itu, menghadapi Ding Xianlai, Lin Bai akan berada dalam kondisi hancur. Tapi sekarang dia gagal memasuki alam Yang Shen tingkat ke-7, yang membuat Lin Bai mengerutkan kening. Tinggal 3 hingga 5 hari lagi. Akan sedikit sulit untuk menerobos ke alam dewa yang tingkat ke-7 sekarang. Tetapi dengan budidaya alam dewa yang tingkat ke-6 saya saat ini, saya tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan dengan Ding Xian yang telah mencapai kesempurnaan agung alam dewa yang. Saya mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Lupakan saja, saya tidak akan memikirkan cara untuk menerobos lagi. Di lain waktu, mari kita lihat apakah kita dapat memahami gerakan pertama, teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai berjalan keluar dari kolam roh Xuantian dan melihat ke belakang. Awalnya adalah kolam roh putih susu. Sekarang setelah kekuatan spiritual di dalamnya diserap oleh Lin Bai, kolam roh berubah menjadi air jernih. Bahkan tidak ada setetes pun energi spiritual yang tersisa di dalamnya. Lin Bai tidak meninggalkan kolam roh Xuantian. Bagaimanapun, di sekte Xuantian, baik keluarga Ding dan Ding Xianlai sedang mencarinya. Jika dia keluar sekarang, dia mungkin akan terganggu oleh budidaya Ding Xianlai. Lebih baik berlatih saja di kolam roh Xuantian dan diam. Lin Bai berjalan keluar dari kolam roh Xuantian dan sampai ke pantai.
Setelah mengeluarkan pedang iblis, dia perlahan mulai menggunakan formula teknik pedang pembunuh naga dan mulai memahami misteri pedang pertama. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, ini adalah hari pertarungan kualifikasi magang. Tetua Agung keluar dari kolam spiritual Suantian, membuka lingkaran sihir, dan melihat bahwa Lin Bai tidak lagi berlatih di kolam spiritual, tetapi sedang duduk bersila di tepi sungai, meletakkan pedangnya di atas lutut. Lin Bai ini, mengapa dia melarikan diri jika dia tidak menyerap kekuatan spiritual di kolam roh Suantian? Ketika Tetua Agung melihat Lin Bai duduk di tepi sungai, matanya segera menjadi gelap dan dia sedikit tidak senang. Lagi pula, Tetua Agung dan pemimpin tertinggi ada di sana. Lin Bai memiliki begitu banyak sumber daya budidaya yang dituangkan ke dalam dirinya. Tentu saja mereka berharap melihat Lin Bai mengalahkan Ding Xianlai. Tapi sekarang Lin Bai menyia-nyiakan sumber daya budidayanya, yang membuat sesepuh agung itu sangat tidak senang. Tetapi ketika Tetua Agung berjalan mendekat dan melihat, dia melihat air jernih di kolam spiritual Suantian. Dia tiba-tiba berkata dengan terkejut di matanya, bagaimana ini mungkin? Kekuatan spiritual di kolam spiritual Suantian telah diserap sepenuhnya. Ini, saya khawatir akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk pulih. Penatua Agung melihat bahwa tidak ada setetes pun kekuatan spiritual yang tersisa di kolam roh Suantian. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk Ding Xian, Gu Yuan, Lei Chong dan lainnya yang datang untuk berlatih sebelumnya, mereka hanya menyerap 2/3 kekuatan spiritual di kolam spiritual Suantian dalam waktu sebulan sebelum mereka jenuh. Tidak ada seorang pun yang mampu menyerap kekuatan spiritual di kolam spiritual Suantian sebersih Lin Bai. Apakah ini waktunya untuk pertarungan kualifikasi magang? Waktunya tepat. Lin Bai tersenyum sedikit dan membuka matanya. Saat Tetua Agung memasuki tempat itu, Lin Bai menemukan kehadirannya. Jadi, Lin Bai berdiri dari tanah, mengeluarkan pakaian putih bersih dari tas penyimpanan dan mendandaninya dengan rapi, memasukkan pedang iblis ke dalam tas penyimpanan, dan memandang ke arah sesepuh agung. Pada saat ini, Tetua Agung menatap langsung ke air jernih di kolam roh Suantian, dan wajahnya terasa sakit. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Penatua Agung, di mana barang yang saya inginkan? Penatua Agung kembali sadar pada saat ini, mengeluarkan 10 jimat giok dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, ini 1 juta mil. Jimat teleportasi, masing-masing memiliki 10 miliar batu roh, jadi Anda harus menghemat uang. Memikirkan jimat teleportasi 10 juta mil ini, Tetua Agung merasakan ledakan sakit hati lagi. Setelah Lin Bai mengambilnya dan melihatnya, dia melihat bahwa itu memang jimat teleportasi 1 juta mil, benar, lalu dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Lin Bai, hari ini adalah pertarungan kualifikasi magang. Kami telah menyetujui permintaan Anda, dan Anda telah meningkat pesat dalam setengah bulan terakhir. Lalu bisakah Anda memberi saya surat persetujuan, sehingga saya bisa apakah Anda mampu mengalahkan Ding Xianlai dalam kondisimu saat ini? Kata sesepuh agung itu penuh arti. Bahkan setengah bulan yang lalu, mudah bagiku untuk membunuh Ding Xianlai dengan cara apapun, kata Lin Bai sambil terkekeh. Ketika Tetua Agung mendengar kata-kata Lin Bai, dia merasa percaya diri dan segera berkata, kalau begitu yang terbaik. Ayo pergi. Kompetisi kualifikasi magang akan segera dimulai. Saya akan mengantarmu ke sana. Oke. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Tetua Agung berjalan keluar dari kolam roh Suantian. Ketika Lin Bai melangkah keluar dari kolam roh Suantian, niat membunuh mulai memenuhi matanya, dan ekspresi dingin muncul di sudut mulutnya. Ayo Ding Xian. Kamu pasti akan mati hari ini.